Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PKBM Go Digital dimanapun kalian berada? Sekarang untuk pertemuan ketujuh mata pelajaran sosiologi kita adalah membership group versus reference group. Mengapa kita meniru orang lain? Eksplorasi naluri gregariousness dan cermin identitas kita dalam kelompok sosial. Insting berkelompok, gregariousness, naluri dasar manusia untuk selalu hidup bersama orang lain. Kita tidak didesain untuk sendirian. Kemudian social identity, cara kita melihat diri sendiri melalui lensa kelompok tempat kita bergabung atau yang kita kagumi. Membership group, the official circle, kelompok di mana seseorang secara fisik dan administratif tercatat sebagai anggota, memiliki kartu identitas resmi, terdaftar dalam absen atau login, dan interaksi terjadi secara langsung. Reference group, the ideal mirror, kelompok yang dijadikan acuan untuk membentuk kepribadian dan perilaku, meski kita bukan anggotanya, meniru gaya hidup dan fashion, mengadopsi pola pikir dan nilai. Biasanya adalah idola atau tokoh sukses. Untuk tipe reference group ini, tipe normatif dan tipe perbandingan. Kalau tipe normatif itu menentukan dasar-dasar kepribadian dan norma dasar, contohnya keluarga dan agama. Untuk tipe perbandingan itu dijadikan pegangan untuk menilai status atau kesuksesan diri, contohnya komunitas gamers atau mahasiswa PTN. Shift of influence, perubahan sumber inspirasi remaja Gen Z dari masa ke masa. Sosial media itu ada di 95%, pasar groups itu ada di 80%, dan family itu ada di 55%, dan local community ada di 40%. Looking glass self, aku adalah apa yang kupikirkan tentang pendapatmu tentangku. Charles Horton Cooley menjelaskan bahwa kita meniru orang lain karena kita peduli bagaimana orang lain yang menilai kita. Bayangkan penampilan kita di depan orang lain, bayangkan penilaian mereka dan muncul perasaan bangga atau malu. Contoh untuk membership, itu ada kelompok belajar, terdaftar secara resmi untuk tugas sekolah, kemudian OSIS atau ekstrakurikuler, memiliki struktur pengurus yang jelas, kemudian koperasi atau serikat, memiliki nomor anggota resmi. Contoh untuk reference itu ada pop culture, meniru gaya fashion atau bahasa K-pop atau anime. Cita-cita atau profesi, meniru etos kerja dokter atau pengusaha sukses. Kemudian ada influencer lifestyle, acuan dalam memilih gadget atau tempat liburan. Motivasi peniruan, itu ada kekaguman, idola, status sosial, dan rasa aman. Sisi positif imitasi, skill ask question, mempercepat belajar keahlian baru dengan melihat model. Social integration, membantu kita beradaptasi dengan norma kelompok baru. Kemudian motivasi, memberikan dorongan untuk mencapai sukses seperti tokoh rujukan. Sisi negatif imitasi, loss of identity, terlalu fanatik hingga kehilangan jati diri asli. Kemudian blind flowing, meniru perilaku menyimpang atau toxic habit. Konsumen, haus akan barang bermerek demi status semu. Level identitas 75% sosial fabrik. Identitas konstruksi, sebagian besar perilaku dan preferensi kita hari ini adalah hasil dari potongan-potongan kelompok yang kita amati sejak kecil. Kita adalah mosaik dari orang-orang yang pernah kita temui dan kita kagumi. Alur peniruan, ada atensi melihat dan mengamati model, kemudian ada retensi mengingat perilaku tersebut, kemudian reproduksi mencoba mempraktikkan, kemudian motivasi merasa puas jika berhasil mirip. Be careful who you follow because if you follow a crowd, you will eventually be lost in it.
Nah, sudah di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Mari kita diskusikan. Siapa referensi grupmu hari ini? See you di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.